Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Artinya, Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk 10 terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengikat kencang sarungnya, mengikat kencang pakaiannya, menghidupkan seluruh malamnya dan membangunkan keluarganya. Artinya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sa'da mi'zarah. Rasulullah begitu sangat bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah untuk mencari Lailatul Qadar. Di 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah mengikat kencang sarungnya. Artinya mengikat kencang sarungnya malam 10 mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan, Rasulullah malamnya tidak berhubungan suami istri, tidak mendekati istrinya, tidak melakukan hubungan dengan istrinya. Beliau ini terus ibadah. Tidak ada yang dilakukan kecuali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala untuk mencari Lailatul Qadar. Karena dalam hadis lain disebutkan bahwa Lailatul Qadar ini banyak terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan, mulai tanggal 21 sampai 30. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih khusus lagi, dalam hadis itu disebutkan adalah tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Malam-malam ganjil ini adalah malam yang begitu sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Itu instruksi Nabi. Kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar pada malam mulai 21 sampai 30, lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil. Dan Kanjeng Nabi tidak hanya memerintahkan, bahkan beliau sendiri mempraktekannya, beliau sendiri melaksanakannya. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi sudah tidak mungkin melaksanakan dosa. Kanjeng Nabi tidak punya dosa sama sekali. Tapi demi untuk memberikan pendidikan kepada umatnya, mendidikan pengajaran kepada umatnya, dan status beliau sebagai uswatun hasanah, maka Kanjeng Nabi menjadi orang yang terdepan untuk melaksanakan apa yang beliau sendiri perintahkan, apa yang beliau sendiri ajarkan. Beliau ini orang yang pertama kali melaksanakan apa yang beliau perintahkan, karena beliau adalah uswatun hasanah, supaya nanti para umatnya bisa melihat Rasulnya yang dosanya sudah, seandainya melakukan dosa diampuni dan Rasul tidak pernah melakukan dosa, itu pun semangat dalam mencari Lailatul Qadar, apalagi umatnya. Nomor 2, hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa Rasulullah di malam 10 terakhir itu menghidupkan malam-malamnya. Ulama berbeda pendapat menafsiri wa ahya lailahu. Ada yang mengatakan yang dimaksud wa ahya lailahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut menghidupkan seluruh malamnya. Malam itu Kanjeng Nabi tidak pernah tidur. Mulai malam 21 sampai tanggal 30 Rasulullah nggak pernah tidur, ibadah terus, baca Quran, sholat, membaca zikir,
tidak pernah tidur sama sekali. Tapi ulama yang lain berpendapat yang dimaksud wa ahya lailahu adalah Rasulullah SAW menghidupkan mayoritas malamnya. Kebanyakan malamnya tidak beliau gunakan untuk tidur, tapi digunakan untuk melaksanakan pencarian malam Lailatul Qadar. Perlu diketahui para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa fadilah Lailatul Qadar yang itu lebih utama daripada 1000 bulan itu bisa diperoleh oleh siapapun yang di malam itu melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ibadahnya hanya sedikit, walaupun ibadahnya di malam itu adalah cuma sholat 2 rakaat, hanya membaca Quran walaupun 2 ayat 3 ayat, ataupun membaca hadis walaupun 1 hadis 2 hadis. Yang penting malam itu dia beribadah kepada Allah Ta'ala, membaca zikir kepada Allah Ta'ala, dia sudah dapat malam Lailatul Qadar, pahala Lailatul Qadar, walaupun dia tidak tahu kalau seandainya itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi yang penting tugas kita adalah mencari Lailatul Qadar, melaksanakan ibadah di malam di situ ada Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu itu Lailatul Qadar, maka kita sudah dapat fadilah Lailatul Qadar. Maka kita sudah memperoleh fadilah Lailatul Qadar. Yang dikatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa mendapatkannya. Yang penting di malam itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik kita tahu malam itu Lailatul Qadar atau bukan malam Lailatul Qadar. Jadi syarat kita harus tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar itu tidak disyaratkan. Nomor 3, Rasulullah SAW dalam hal ini tidak hanya mementingkan dirinya sendiri sebagai seorang kepala keluarga. Rasulullah SAW juga dituntut untuk mengajak keluarganya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka di malam itu, malam Lailatul Qadar atau di malam 10 terakhir bulan Ramadan, dalam mencari Lailatul Qadar, Rasulullah SAW tidak berjalan sendiri, tapi beliau membangunkan istri-istrinya. Aisyah mengatakan, tidaklah istri Rasulullah yang di malam itu tidak ada halangan kecuali oleh Kanjeng Nabi pasti dibangunkan untuk mencari Lailatul Qadar. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah suami yang sangat bertanggung jawab dalam masalah urusan dunia, apalagi masalah akhirat. Mengamalkan firman Allah dalam Quran yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nomor 4, hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadis ini memberikan kita pelajaran bahwa kita dianjurkan sekali untuk semangat mujahadah di dalam mencari Lailatul Qadar, khususnya pada tanggal 10 terakhir. Jadi nggak apa-apa kita semangat hanya pada tanggal 21 sampai tanggal 30, walaupun tanggal 1 sampai tanggal 20 kita nggak begitu semangat dalam mencari Lailatul Qadar. Karena anjuran untuk mencari Lailatul Qadar lebih semangat lagi di tanggal 21 sampai 30, itu adalah ajalan Rasul. Dan juga hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa kita sangat dianjurkan untuk memperoleh husnul khotimah. Tajwidul khotimah istilahnya, memperbaiki akhir dari ibadah kita, memperbaiki akhir dari masa kita. Ramadan ini terdiri dari 30 hari atau minimal 29 hari. Dari 29 atau 30 hari ini, yang paling terakhir adalah 21 sampai 30 atau 21 sampai 29. Jangan sampai malam-malam terakhir ini kita gunakan untuk amal-amal yang tidak ada gunanya, tidak ada unsur beribadah kepada Allah. Kita gunakan malam-malam terakhir ini untuk selalu beribadah kepada Allah, demi untuk mencari Lailatul Qadar, dan demi yang nomor 2 untuk mencari husnul khotimah. Husnul khotimah fi Ramadan. Akhiri bulan Ramadan dengan husnul khotimah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga di malam itu, malam 21 sampai 30, Kanjeng Nabi tidak pernah tidur.
keluarganya dibangunkan, malam hari Kanjeng Nabi iktikaf, malam hari Kanjeng Nabi sholat, malam hari Kanjeng Nabi membaca Quran demi untuk mencari husnul khotimah dan Lailatul Qadar. Semoga para hadirin pemirsa dan semuanya diberi oleh Allah Ta'ala rahmatnya sehingga bisa memperoleh malam Lailatul Qadar, diberi taufik untuk bisa beribadah mencari Lailatul Qadar, dan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala ke jalan yang lebih baik. Demikian akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.